Shalom, salam sehat bagi kita semua, sahabat yang baik hati. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Allah, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yeremia 18 ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Sahabat yang baik hati, perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Pelajaran dari tukang periuk menggambarkan kedaulatan Allah atas bangsanya. Allah berkuasa atas tanah liat yang dalam hal ini dikatakan adalah sebagai Yehuda, dan Dia terus mengerjakannya untuk menjadikannya alat yang berguna. Namun Yehuda harus segera bertobat, atau tanah liat itu akan mengeras dan cacat bentuknya. Maka ia takkan berguna dan akan dipecahkan serta dihancurkan. Sewaktu tukang periuk mengolah sebuah periuk, cacatnya sering terlihat. Sang tukang periuk memiliki kuasa atas tanah liat itu untuk membiarkan cacat tersebut tetap ada atau membentuk ulang periuk itu. Demikian juga Allah memiliki kuasa untuk membentuk ulang bangsa itu agar sesuai dengan maksud-maksudnya. Dikatakan bahwa Allah menyiapkan malapetaka dan merancangkan rancangan bagi Yehuda. Perkataan ini menyatakan kuasa Allah seperti yang ditunjukkan oleh seorang tukang periuk yang memiliki rancangan dan rencana terhadap periuk yang sedang dibentuknya. Jika periuk tersebut tidak baik atau sulit untuk dibentuk, tukang periuk dapat menghancurkannya untuk membuat sesuatu yang berguna dan baik. Tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah periuk pasrah berserah kepada tukang periuk untuk dibentuk sesuai dengan kehendak tukang periuk tersebut. Demikianlah kita, sahabat yang baik hati. Kita bagaikan tanah liat yang sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang berguna di dunia ini. Jika kita meronta dan melawan terhadap proses pembentukan kita, maka yang akan datang adalah kehancuran dan menjadi tidak berguna. Rela dan mau menerima pengaruh Allah atas diri kita, sebab saat kita berserah kepada Allah, Dia mulai membentuk kita kembali menjadi alat yang berharga. Berserah kepada Allah dengan cara bertobat dari tingkah langkah yang salah, memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan yang salah, menjadi tingkah langkah yang sesuai dengan kehendak Allah yang sedang membentuk kita, sehingga kita yang hidup menurut kehendak Allah yang sedang membentuk kita melalui proses kehidupan kita akan menjadi pribadi yang berguna sesuai dengan tujuan Allah yang menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah dan dibentuk oleh Allah memiliki tujuan di dunia ini, hidup yang berguna dan menjadi berkat bagi sesama. Kedegilan hati kita dapat menghancurkan kita, sebab sebenarnya kita telah mengetahui bahwa menaati dan membiarkan diri dipengaruhi oleh Allah adalah baik. Namun kita sering tidak taat dan jauh dari pengaruh kehendak Allah dalam setiap tingkah langkah kita. Mari jauhkan kedegilan hati, tetapi taatlah kepada Allah dan berserah penuh hanya kepadanya yang berkuasa atas kita. Taat dalam setiap tingkah langkah kita dan dalam setiap perbuatan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dibentuk oleh Allah dan sesuai dengan kehendak Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami setiap hari dibentuk oleh Tuhan, menyiapkan hati kami
untuk dibentuk oleh Allah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami ini adalah hidup yang berguna sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kami di dunia ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan kami hari ini. Biarlah itu juga adalah proses pembentukan kami untuk semakin bergantung hanya kepadamu saja, dan terus-menerus menerima pengaruh yang baik dari Allah saja melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.